Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis ketiga tentang rukun Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar. Pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis keempat tentang tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, air mani yang kental, lalu menjadi alaqah, segumpal darah. Selama itu pula lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu pula kemudian Allah mengutuskan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan, yakni rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Lalu suratan takdir mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta. Lalu suratan takdir mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kelima, menolak kemungkaran dan bid'ah. An Ummil Mukminin
Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan ibadah yang tidak ada dasarnya hukumnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan amalan yang telah didasari perintah yang tidak didasari perintah kami, maka ia tertolak. Hadis ke-6 tentang halal dan haram. An Abi Abdullah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhatis tibra'a lidinihi wa'ridihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyya al-qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan di antaranya ada masalah yang samar-samar, yaitu subhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa menghindari yang samar-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang berada di dekat pagar milik orang lain, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki pagar. Ketahuilah bahwa pagar Allah adalah larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-7 tentang agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim.